Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas TI 22B2. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tugas UTS mata kuliah PAI. Jadi saya akan mewawancarai beberapa orang tentang pernikahan. Jadi simak aja videonya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertawati sebentar? Boleh. Ini dengan Mas siapa namanya? Dengan Mas Anwar Murdani. Apakah Mas Anwar sudah menikah apa? Sudah Sudah berapa lama menikah? sudah berjalan sekitar 7 tahun, 7 tahun 8 tahun. Lumayan lama berarti ya. Ini udah berpengalaman ini dalam pernikahan ya. Insya Allah. Jadi gini Mas, saya ada pertanyaan seputar pernikahan. Jadi langsung aja ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana proses persiapan pernikahan Mas Anwar dan apa tantangan terbesar saat persiapan pernikahan? Prosesnya itu kita yang terutama itu proses siapin modal nikah. Penting itu. Paling pentingnya sih itu. Kedua, kesiapan mental. Nah, tantangan yang terbesar itu apa ya? Kalau saya pribadi lebih condong ke masalah biaya. Jadi prosesnya itu pengumpulan dananya cukup lama, sekitar kurang lebih 3 tahun lah. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang membuat Anda yakin bahwa pasangan Anda adalah orang yang tepat untuk dinikahi? Kebetulan kalau untuk pasangan saya, kita kenal itu dari adik kelas saya gitu. Waktu itu istri saya itu adik kelas saya di MTS gitu. Kita ketemu lagi di zaman SMA waktu itu. Kita dekat sampai sekitar 7 tahun lah, 7 tahun kita deket gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar dia. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih pelajaran terbesar yang Mas Anwar pelajari sejak menikah? Pelajaran terbesarnya itu apa ya, bisa dibilang dari segi sabarnya, yang tadinya kita sendiri jadi berdua gitu, harus berbagi satu sama lain. Yang tadinya berbagi kisah kita pendam sendiri, sekarang ada teman curhatnya gitu. Jadi lebih banyak sabar sih, kalau gitu lebih banyak bersabar melalui prosesnya bareng-bareng gitu. Lanjut pertanyaan keempat. Ada nggak rasa bosan yang dialami gitu dalam pernikahan, dan kalau ada, bagaimana cara mengatasi rasa bosan tersebut? Alhamdulillah, kalau rasa bosan itu pasti ada ya, pasti ada rasa bosan itu. Namanya juga bosan itu karena kita sering ketemu setiap hari gitu kan. Iya, betul. Sering tiap hari, kita setiap menit, setiap jam gitu, kita bareng-bareng gitu. Kalau udah begitu, biasanya kita pergi keluar gitu, refreshing gitu, jalan kemana, ngilangin rasa bosan, rasa suntuk. Karena biasanya yang bikin bosan itu kita diem terus di rumah gitu. Pertanyaan kelima nih. Ini ada saran atau nasihat yang ingin Anda berikan kepada orang-orang yang sedang mempersiapkan pernikahan? Buat yang persiapan pernikahan ya, siapin dulu mentalnya. Yang pertama mental disiapin. Kedua, anggarannya dihitung perinci, benar-benar harus mateng. Jangan sampai nanti ketika nikah kita dalam rumah tangga tuh ributnya masalah ekonomi gitu. Sedangkan kita tahu gitu, ekonomi kita harus ngukur juga ekonomi kita bagaimana. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya meminta waktunya sebentar? Oh, siap, mangga. Ini dengan Bapak siapa namanya? Bapak Abdul Mufro. Bapak udah menikah atau belum? Alhamdulillah sudah. 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 Sudah berapa lama?
Menikah berarti dari 2006. 2006. Itu udah berapa lama? Udah lama, ada Berarti pengalaman berarti ya? 18 tahunan ya. Pengalaman banget berarti ya. Oh, mudah-mudahan. Jadi gini Pak, saya ada pertanyaan seputar pernikahan. Oh, siap. Jadi langsung aja ya ke pertanyaannya. Nah, Nah, nomor 1, pertanyaan pertama, bagaimana proses persiapan pernikahan Bapak Mitra ini dan apa tantangan terbesar saat pernikahan? proses pernikahan, persiapannya. Iya, persiapan Oh, mental. mental. Yang pertama mental. Iya, Yang kedua berarti materi. iya, betul. Ya, cukup itu aja. Penjabarannya mental berarti kan semuanya butuh kuat. Iya. Mental kuat, materi kuat. Ya, namanya mau nikahin anak orang. Langsung pertanyaan kedua ya. Ya. Stamina harus kuat. Ya, Pak stamina. Pertanyaan kedua, apa yang membuat Bapak yakin bahwa pasangan Bapak adalah orang yang tepat untuk dinikahi? Sementara ini bahasa yakin mungkin garis bawah kali ya. Iya. Kalau misalkan hari ini kita berpendapat bahwa diri kita itu baik, insya Allah dapat istri pun baik. Itu versi kita. Iya. Ya kalau ya sementara ini itu aja. Jadi kalau bicara tepat itu bicaranya jodoh. Jodoh namanya jodoh. Berarti dari nikah sampai tua, dari tua sampai mati. Karena bicara tepat bicaranya kematian. Siap. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa pelajaran terbesar yang Bapak pelajari setelah menikah? Wih, banyak. Yang bisa kita simpulin bahwa kita ini makhluk bersosial. Udah. Melibatkan berarti istri, timbul anak, terus kehidupan sosial. Pelajaran terpenting itu ilmu sosial. Banyak manfaatnya. Penting berarti ya. Penting, sangat penting. Oke, lanjut pertanyaan keempat, ada nggak rasa bosan yang dialami dalam pernikahan? Dan kalau ada, bagaimana cara mengatasi rasa bosan tersebut? Oh, bosan itu sudah pasti ada, manusiawi. Iya. Namanya manusiawi, bosan pasti ada. Kalau kebosanan ini nongol ya minimal pergi mancing lah. Solusi pergi mancing, menghibur diri, Iya. terus memanjakan diri, tidur enak, udah solusinya itu aja. Nah, lanjut pertanyaan kelima, ada saran atau nasihat yang ingin Bapak berikan kepada orang-orang mungkin yang nonton ini Siap, yang siap. mau mempersiapkan pernikahan? Iya. Kalau memang sudah siap mental, semuanya sudah siap, ya sudah. Buru-buru nikah, buru-buru nikah, buru-buru nikah. Karena saya ingin nyesel ini. Kenapa tuh nyesel? Ternyata nikah enak. Ya enak secara sosial, Iya. enak secara apa ya materi. Ya kan bahasanya berarti benar, banyak anak banyak rezeki, benar karena posisinya rezeki saya, rezeki istri, rezeki anak. Ya itu benar kalau digabungin lah banyak. Jadi nggak nampik itu. Ternyata omongan orang tua teh ada benernya. Tapi ya itu mental kuat. Kalau sudah mental kuat ya sudah lah. Buru-buru nikah. Ada itu hadisnya itu ya buru-buru nikah. Udah itu aja paling. Oke, itu Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh saya meminta waktunya sebentar? Oh, silakan. Ini dengan Bapak siapa namanya? Dengan Bapak Rocky. Bapak udah menikah apa belum? Alhamdulillah saya sudah menikah dan sudah mempunyai Anak 3. Sudah berapa lama menikah? sudah hampir 18 tahun. 12 tahun. Itu sudah berpengalaman ya dalam hal pernikahan ini. Oh, insya Allah. Jadi gini Pak, saya ada pertanyaan seputar pernikahan. Ya. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pernikahan Bapak dan apa tantangan terbesar saat persiapan pernikahan itu? Proses pertama kali adalah sudah pasti adalah taruh. Apa itu taruh? Kita perkenalan. Kemudian selanjutnya adalah tentu apa itu lahir dan batin juga kita harus perlu kita persiapkan untuk jenjang ke pernikahan.
kedua, apa yang membuat Bapak Rocky ini yakin bahwa pasangan Anda adalah orang yang tepat untuk dinikahi? Pertama, saya melihat dengan apa itu, dengan dia itu menerima apa adanya dengan keterbatasan saya. Jadi awalnya saya itu ketika akan menikah, saya langsung bertanyakan mereka kepada masyarakat saya bahwa saya itu hanya seorang guru honorer yang hanya penghasilan sekian. Kemudian saya untuk menikah hanya mempunyai sekian. Kemudian dia menerima, kemudian dia juga berkomunikasi dulu dengan orang tuanya, dan alhamdulillah orang tuanya juga menerima keterbatasan saya untuk menikah. Jadi yang ketiga, apa pelajaran terbesar yang Anda pelajari sejak menikah? Pelajaran yang terbesar adalah tentunya kita sebagai seorang suami istri yang pertama saling bertanggung jawab. Artinya posisi sebagai seorang suami itu tanggung jawabnya seperti apa, kemudian istri juga seperti apa. Harus punya, artinya harus punya mengerti tentang posisi mereka masing-masing. Tentunya kita juga harus saling pengertian di dalam rumah tangga. Terus juga kita harus tentunya ketika ada suatu masalah yang kecil atau masalah-masalah rumah tangga, jangan kita mengedepankan egoisme. Masuk pertanyaan keempat ya. Jadi ada nggak rasa bosan yang dialami dalam pernikahan? Dan kalau ada, bagaimana cara mengatasi rasa bosan tersebut? Sebagai manusia tentunya kebosanan itu ada. Manusia. Jadi tidak semua manusia di dalam pernikahan itu tidak ada rasa kebosanan. Ya, sebagai seorang suami tentunya untuk menyikapi kebosanan dalam rumah tangga, ya tentunya ya kalau kita mau lari ke agama ya tentunya kita harus dengan kebosanan itu kita ajaklah liburan istri kita gitu ya. Iya. Keluar gitu kan, sama anak main kita keluar. Itu adalah salah satu untuk mengatasi kebosanan itu sendiri. Lalu yang terakhir nih Pak, pertanyaan kelima, ada saran nggak atau nasihat yang ingin Bapak Rocky berikan kepada orang-orang yang sedang mempersiapkan pernikahan? Saran saya yang pertama adalah kita harus mantapkan diri kita sendiri bahwa tujuan kita menikah itu untuk apa? Tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Kemudian tentunya sebagai seorang muslim, tentunya dalam rumah tangga itu tentunya harus kita hiasi dengan norma-norma agama, seperti kita mengajarkan seumpama istri sholat, atau kita sebagai seorang suami kita juga mengajak kita untuk berjamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah saran saya adalah ketika jenjang ya, Iya. untuk pernikahan ya, tentu di dalam
berumah tangga pasti ada suatu permasalahan. Pertama kita harus sikapi dengan baik, kemudian kita musyawarahkan dan tadi yang tadi sudah bicarakan, menghilangkan sifat-sifat egoisme kita sebagai seorang laki-laki. Mungkin ya. Oke, terima kasih buat Pak Rufik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya meminta waktunya sebentar? Nah, silakan Pak Bapak. Ini dengan Bapak siapa namanya? Bapak Cepi. Pak Cepi. Bapak Cepi ini sudah menikah apa belum? Oh, udah nikah. Sudah. Sudah berapa lama Pak menikah? Saya dari tahun 2001. 21. Sudah lama, berarti udah berpengalaman ya? Pengalaman. Jadi gini Pak, saya ada pertanyaan seputar pernikahan. Jadi langsung aja ya ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana proses persiapan pernikahan Anda dan apa tantangan terbesar saat persiapan pernikahan itu? Nah, kalau awal kita mau nikah itu ya persiapan harus kuat mental. Iya. Kuat mental. Itu juga kita harus benar-benar siap. Siap. Iya. Itu aja. Tuh. Oke, pertanyaan kedua, apa yang membuat Bapak Cepi ini yakin bahwa pasangan Bapak adalah orang yang tepat untuk dinikahi? Ya karena kita sebelum ini kan kita berpacaran dulu, jadi kita tuh tahu luar dalamnya itu tahu, karakternya itu tahu, istri saya seperti apa tuh tahu. Seperti itu. Berarti udah yakin gitu. Yakin pasangan. kalau itu istri yang soleha. Lalu pertanyaan ketiga, apa pelajaran terbesar yang Bapak Cepi pelajari setelah menikah? Pelajaran terbesar mah pasti itu ada aja ya. Ada aja suka dan duka, ada ributnya, terus ya ada segala macam lah, terutama perekonomian. Kalau kurang istri kadang-kadang suka nggak terima, tapi alhamdulillah kesananya masih bisa dingertiin. Jadi pertanyaan keempat, ada nggak rasa bosan yang dialami Bapak CP ini dalam pernikahan? Dan kalau ada, bagaimana cara mengatasi rasa bosan tersebut? Kalau menurut saya selama saya nikah itu kalau perasaan bosan itu nggak ada, karena memang itu istri kita sendiri ya, istri saya. Iya. Nah, nggak ada rasa bosan, Nggak ada berarti. nggak ada rasa bosan, jenuh pun nggak ada. Berarti Ya. selama ini menikah aman-aman aja. kan? Aman-aman aja, nggak ada kendala. Nah, ada nggak saran atau nasihat yang ingin diberikan kepada orang-orang yang sedang mempersiapkan pernikahan? Ya kalau untuk saran sih sedikit aja dari saya ya. Itu Facebook Pak ya. Dilihat dari segi kita itu berpacarannya seperti apa, kita tuh cocok apa enggak dengan pasangan satu sama lain. Nah ya mudah-mudahan setelah nikah itu benar-benar pas, cocok, itu aja. Oke, terima kasih Bapak Cepi atas waktunya. Baik Pak, sama-sama. Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Rofi Jume Apakah Bapak sudah menikah atau belum? sudah menikah alhamdulillah. Sudah berapa lama Pak menikah? Hampir 13 tahun. Ini saya mewawancarai orang yang sudah berpengalaman ya. Iya. Pernikahan ini. Nah, ini gini Pak, saya ada pertanyaan seputar pernikahan. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Iya. Bagaimana proses persiapan pernikahan Bapak dan apa tantangan terbesar saat proses persiapan pernikahan? Yang pertama tantangannya untuk menikah itu biasanya takut. Ya takut tidak bisa memberi nafkah kepada istri. Itu yang pertama. Tantangan yang membuat kita lama menikah. Ya. Tantangan kedua biasanya kelamaan membujang. Iya, kelamaan membujak, asik main. Akhirnya kelewat waktunya, harusnya menikah di umur yang bagus 27, 26, ini kelewat sampai 31 tahun. Lewat ya karena anak juga udah besar, kitanya udah tua. Itu biaya. Terus satu lagi apa tadi? Tantangan. Iya, tantangan terbesarnya itu, Pak. Itu aja. Iya. Jadi langsung aja pertanyaan selanjutnya yaitu Iya. apa yang membuat Bapak yakin bahwa pasangan Bapak adalah orang yang tepat untuk dinikahi? Sebelum
kita menikahkan kenal dulu ya sifat akhlaknya, terutama kalau akhlaknya bisa, wah ini bisa membimbing lah, bisa kita setelah menikah. Ya akhlak yang utama itu. Akhlak itu. Iya, akhlak. Lanjut yang ketiga, apa pelajaran terbesar yang Bapak pelajari sejak menikah? Pelajarannya yaitu semakin bertanggung jawab, kemudian semakin dewasa, apalagi kalau sudah memiliki anak. Itu ya. Lanjut lagi ya Pak. Ya. Yang keempat, ada nggak rasa bosan yang dialami dalam pernikahan? Kalau ada, bagaimana cara mengatasi rasa kebosanan itu? Kalau bosan, ya pasti setiap manusia sifatnya pasti ada rasa bosan ya. Iya, betul. Pasti ada rasa bosan. Tapi supaya tidak bosan ya kita ingat anak aja lah. Iya. Ingat anak, ya kalau ngikutin pengen lagi mah nggak ada habis ya. Satu nambah satu, nambah yang ini pengen nyoba lagi, kita nggak ada habis akhirnya Iya. habis di jalan jadinya seperti itu, nggak ada habis ya seperti itu. Jadi ingat aja, satu juga cukup, bersyukur udah bagus, baik itu untuk cara buat anak lah, terutama anak, buat masuk ke anak itu aja. Ini ada pertanyaan terakhir. Ada saran atau nasihat yang ingin diberikan kepada orang-orang yang sedang mempersiapkan pernikahan? Yang pertama mentalnya harus benar-benar siap, matang. Apakah pilihan yang dipilih itu emang benar-benar bisa menerima kita, bukan kelebihannya, tapi kekurangannya menerima atau tidak, itu yang penting. Jadi kalau misalkan pasangan kita sudah menerima apa adanya kita, itulah baru kita lanjutkan jenjang pernikahan. Dari wawancara ini kami bisa melihat betapa pentingnya komitmen, saling pengertian, dan kerjasama dalam pernikahan. Setiap perjalanan pernikahan memiliki tantangan dan kebahagiaan tersendiri. Pernikahan tidak hanya berfokus pada hubungan harmonis, tapi juga pada pertumbuhan pribadi dan pembelajaran bersama. Pasangan saling mendukung untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, baik emosional, intelektual, dan juga maupun spiritual. Mereka mengedepankan komunikasi terbuka, menghargai satu sama lain, dan belajar dari tantangan yang dihadapi. Selain itu, mereka menjadi teladan bagi anak-anak, mendorong pendidikan dan pengembangan diri, serta berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Mungkin segitu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.